Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini. Sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, adalah dari Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah tentang jaminan pertolongan Tuhan. Saudara, setiap kita membutuhkan pertolongan. Kita adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang membutuhkan pertolongan orang lain. Hanya yang menjadi masalah adalah di dunia ini manusia semakin egois. Padahal Tuhan menciptakan kita untuk saling memperhatikan, saling menolong. Tetapi semakin modernnya zaman ini, manusia semakin egois dan sudah sulit antara satu dengan yang lain untuk memperhatikan, apalagi menolong. Manusia sudah semakin fokus kepada dirinya sendiri, fokus kepada apa yang menjadi kepentingannya, fokus kepada masalahnya sendiri. Nah, dalam situasi seperti ini, saudara, satu pribadi yang selalu siap untuk menolong kita adalah Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengharapkan pertolongan Tuhan. Nah saudara, yang saya rindu kita belajar hari ini adalah apa bukti-bukti pertolongan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan menjamin bahwa Dia menolong kita. Untuk meneguhkan iman kita, kita perlu paham, kita perlu sadar apa bukti pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dan apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Dan hari ini pastikan saudara benar-benar diberkati oleh renungan firman Tuhan ini, untuk saudara terapkan di sepanjang kegiatan saudara, di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, akan dijelaskan secara sistematis. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Biarlah Tuhan memberkati saudara dengan firman Tuhan. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Israel hamba Tuhan, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkaulah hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan ini adalah jaminan Tuhan terhadap umat-umatnya. Apa yang Tuhan lakukan kepada umatnya, apa yang telah Dia lakukan, dan apa yang akan Dia lakukan. Dan Tuhan juga memberi penjelasan apa yang harus mereka lakukan supaya mereka mengalami jaminan Tuhan. Hari ini, saudara, dalam segala situasi dan segala aspek kehidupan kita, mungkin saat ini ada situasi yang berat, ada situasi yang sulit, ada beban, ada persoalan, ada pergumulan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Di dalam semuanya itu, saudara, hari ini dengar, ada Allah yang menjamin bahwa Dia akan menolong saudara. Ada Allah yang memberi jaminan terhadap kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Apa saja jaminan firman Tuhan terhadap umat-umat Tuhan? Kenapa Tuhan menjamin kehidupan mereka dan bagaimana supaya mereka mengalami jaminan Tuhan? Dikatakan di sini di ayat yang ke-8, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham. Saudara, Allah menjamin kehidupan kita, kehidupan umatnya, karena setiap umat-umatnya adalah orang pilihan Tuhan. Saya dan saudara menjadi umat Tuhan bukan karena kelebihan kita. Setiap kita hari ini menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang sungguh, itu bukan karena kelebihan kita, tapi semuanya itu karena Tuhan yang telah memilih kita. Karena Tuhan telah memilih kita. Hari ini Allah menegaskan bahwa saudara adalah orang pilihan. Bayangkan saudara, kalau dari sekian banyak manusia yang hidup di zaman ini, hampir 7 miliar manusia yang hidup di zaman ini, saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Itu artinya bagi Tuhan, saudara adalah orang yang penting. Sekalipun bukan karena kelebihan kita, semata-mata oleh karena kasih karunia-Nya. Bagi Tuhan kita begitu berharga, sekalipun semata-mata itu semua karena kasih karunia-Nya. Kalau begitu berharganya kita, saudara, wajar kalau Dia menjamin untuk menolong kehidupan kita, karena kita orang pilihan Tuhan. Saya dan saudara adalah orang pilihan Tuhan. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, sekalipun kita dianggap rendah, sekalipun terkadang kita tidak dianggap, tetapi dengar, satu hal yang harus saudara pahami adalah bahwa saudara adalah orang pilihan. Sesusah apapun, sesulit apapun kehidupan saudara, dengar, saudara adalah orang pilihan Tuhan. Dan sebagai orang pilihan Tuhan, Dia mau menjamin, Dia mau menolong kehidupan saudara. Bahkan Dia berkata, masih di ayat yang ke-8, saudara, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Kenapa Dia mau menolong kehidupan saudara? Karena Dia mengasihi saudara. Karena Dia begitu menyayangi setiap saudara. Dia menyayangi, mengasihi umat-umatnya, sehingga Dia menjamin kehidupan umat-umatnya. Saudara, mungkin hari ini saudara adalah orang yang menganggap diri saudara tidak dipedulikan, saudara tidak dikasihi, tidak ada orang yang memperhatikan kehidupan saudara karena keadaan dan situasi kehidupan saudara. Tetapi tahukah saudara bahwa firman Allah menegaskan bahwa saudara adalah orang pilihan dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Siapapun saudara, apapun keadaan saudara, ketahuilah, dengarlah, saudara adalah orang pilihan Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Dia begitu mengasihi kita, saudara, bahkan Dia rela mengorbankan segalanya untuk mengasihi kita. Yakinkan diri saudara saat ini, tepuk dada saudara, dan katakan kepada diri saudara bahwa saudara adalah orang pilihan dan Tuhan begitu mengasihi saudara. Itu sebabnya Dia mau menolong saudara, Dia mau menjamin kehidupan saudara.
Lalu ayat 9 dikatakan, saudara, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Kita dijamin karena kita ini adalah panggilan Tuhan. Kita ada karena dipanggil oleh Tuhan. Saudara ada sebagaimana saudara ada saat ini karena Tuhan yang telah memanggil saudara. Saudara dikasihi oleh Tuhan saat ini karena Dialah yang telah memanggil saudara. Saya dan saudara adalah orang-orang panggilan Tuhan. Itu sebabnya Dia menjamin kehidupan kita. Dan kemudian selanjutnya Dia berkata, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Dia menjamin Dia tidak menolak kita, saudara. Dia menjamin bahwa Dia menerima kita apa adanya. Dia tidak memberi syarat apapun di sini. Bahwa Dia memanggil kita atau Dia menerima kita. Kalau kita begini, kalau kita begitu. Tidak ada persyaratan itu. Dia menerima kita apa adanya. Siapapun saudara saat ini. Renungan hari ini bagi saudara, jaminan Tuhan bagi saudara hari ini adalah bahwa Dia menerima saudara apa adanya. Bahkan Dia memilih saudara, Dia mengasihi saudara, Dia memanggil saudara. Itu jaminan Tuhan bagi setiap kita. Kita berharga di mata Tuhan. Dia begitu mengasihi kita. Kita diterima apa adanya. Itu jaminan Tuhan bagi setiap kita hari ini, saudara. Yang menjadi pertanyaan kedua yang akan kita jawab dari pembahasan firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya kita mengalami jaminan-jaminan firman Tuhan, yaitu kita dipilih, kita dikasihi, kita dipanggil, lalu kita diterima apa adanya. Bagaimana supaya kita mengalami itu, saudara? Di ayat 10 dikatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jaminannya berikutnya sebenarnya adalah bahwa Dia juga menyertai kita. Tapi bagaimana supaya kita mengalami penyertaan Tuhan? Jangan takut. Pahamilah, imanilah dan percayalah bahwa Tuhan hadir menyertai saudara. Apapun situasi dan keadaan saudara saat ini, jangan takut. Situasi ekonomi saudara saat ini, jangan takut. Mungkin keadaan bisnis saudara, keadaan usaha dan pekerjaan saudara sedang mengalami penurunan. Jangan takut. Mungkin saat ini ada situasi yang saudara alami yang begitu mengerikan. Jangan takut, sebab ada Tuhan yang menyertai saudara. Dia berkata kepada kita hari ini, saudara, bahwa Dia menyertai kita dan Dia memerintahkan supaya kita jangan takut karena Dia menyertai kita. Jangan takut, saudara. Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara. Itu yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita mengalami jaminan Tuhan. Dia menyertai kita, Dia mengasihi kita, Dia memilih kita, Dia tidak menolak kita, Dia menerima kita apa adanya. Mari jalani hidup kita dalam pengiringan akan Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Percaya saja ada Tuhan yang menyertai saudara. Kemudian dikatakan juga jangan bimbang. Jangan bimbang, saudara. Tuhan itu ada bagi saudara. Tuhan itu ada untuk menolong saudara. Dan jangan bimbang. Bimbang artinya bahwa kadang kita percaya, kadang tidak. Itu namanya bimbang. Kalau kita lihat situasi mendukung, kita jadi percaya. Kalau kita lihat situasi makin buruk, kita jadi tidak percaya. Artinya, saudara, firman Allah ini mau menegaskan apapun keadaannya, apapun situasinya, baik atau tidak baik kelihatannya, jangan bimbang. Jangan bimbang. Tuhan hadir untuk saudara. Tuhan ada untuk saudara. Tuhan menyertai saudara. Jangan bimbang. Apapun kondisi saudara hari ini, jangan pernah bimbang, saudara. Tuhan hadir dan ada bagi kehidupan saudara. Jangan bimbang. Lalu berikutnya, saudara, dikatakan, sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang. Kenapa? Karena Dia Allah. Apa yang mau Dia tegaskan di sini, saudara? Bahwa Dia berkuasa,
Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia Allah yang menjadikan segala sesuatu. Dia Allah yang mengontrol segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam kuasanya, ada dalam otoritasnya. Dia menegaskan bagi kita supaya jangan takut, jangan bimbang, karena dia Allah yang mengontrol segala sesuatu. Kalau bumi ini pun ada di bawah kuasanya, dia yang mengontrol segala planet, segala yang ada sekarang. Semuanya tidak berjalan begitu saja, saudara, tapi semuanya ada dalam kuasa dan kontrol ilahi. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apakah yang sulit bagi Tuhan? Masalah kita, persoalan kita, beban kita, penyakit kita, adakah terlalu besar bagi Tuhan untuk menyelesaikan, untuk memulihkan, untuk mengubahkan ekonomi kita kah? Dengar saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya jangan takut. Tuhan hadir untuk saudara. Jangan takut, Dia menyertai saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang berkuasa. Segala sesuatu ada di bawah kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bahkan dikatakan saudara, Aku akan meneguhkan engkau. Jangan takut, jangan bimbang. Dia Allah yang meneguhkan kita. Jaminan yang lain lagi saudara adalah bahwa Tuhan meneguhkan kita. Kalau Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kita, apa yang perlu ditakuti? Kenapa kita khawatir? Kenapa kita bimbang? Kalau Dia Allah yang berkuasa itu, yang segala sesuatu ada di bawah otoritasnya, yang segala sesuatu ada di bawah kuasanya, dan Dialah yang berjanji dan menjamin bahwa Dia akan meneguhkan kehidupan kita. Kenapa kita harus khawatir, saudara? Kenapa kita harus bimbang? Kenapa kita harus takut? Dengar saudara, ada Tuhan yang hadir bagi kita. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang sanggup untuk menolong setiap kita. Hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, jangan khawatir, jangan takut. Ada Tuhan yang akan meneguhkan saudara. Ada Tuhan yang hadir, Dia Allah yang berkuasa bagi kehidupan saudara. Bahkan dikatakan selanjutnya, kalimat selanjutnya, bahkan akan menolong engkau. Jaminan berikutnya lagi saudara adalah bahwa Dia akan menolong setiap kita. Sekalipun mungkin tidak ada orang yang peduli kepada saudara, sekalipun mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong masalah, persoalan saudara yang terlalu berat sehingga dia tidak ada lagi orang yang saudara pikir sanggup menolong saudara. Dengar, hari ini Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia yang berkata, Dia yang menjamin bahwa Dia menyertai saudara. Dia yang meneguhkan saudara, dan Dia yang akan menolong saudara. Kalau Tuhan yang menolong kita saudara, apakah yang mustahil? Kalau Tuhan yang menolong kita, apakah yang sulit bagi Dia? Tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dialah pertolongan bagi kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan kehidupan kita saudara. Hari ini apapun keadaan saudara, yakini bahwa Tuhanlah menolong kehidupan saudara. Mungkin ada keadaan saudara yang saat ini di mana keluarga saudara mengalami masalah besar. Ada Tuhan yang menolong dan akan memulihkan keluarga saudara. Datang kepada Dia, berharap akan pertolongannya. Mungkin saat ini ada ekonomi saudara yang mengalami kehancuran, bahkan saudara mungkin sedang mengalami hutang piutang. Ada begitu banyak orang di kolom-kolom komentar video di channel ini saudara yang memohon doa supaya hutang-hutang mereka bisa dipulihkan, bisa dibayar, bisa dilunasi. Ketika membaca itu saudara, seringkali air mata mengalir karena begitu banyak orang yang mengalami kesulitan di dalam kondisi dan situasi sekarang ini. Tetapi jangan putus asa, jangan lemah, jangan undur saudara.
Dengar, ada Tuhan yang akan menolong saudara. Ada orang yang keadaannya lebih sulit dari saudara. Ada orang yang keadaannya lebih berat dari saudara, tetapi mereka mengalami pertolongan Tuhan. Saudara tahu bahwa di dalam Alkitab ada seorang ibu, istri dari seorang nabi, di mana suaminya adalah seorang nabi, tapi satu ketika suaminya ini meninggal. Dan saat suaminya meninggal, ternyata suaminya meninggalkan banyak hutang. Tidak dijelaskan bahwa hutang itu apakah karena ada kebutuhan selama suaminya masih hidup, atau bahkan itu mungkin untuk perobatan suaminya tadi. Tidak dijelaskan di sana, tetapi yang pasti dikatakan di sana, dia memiliki banyak hutang. Dan yang lebih menyedihkan lagi, saudara, yang punya piutang kepada dia, orang yang kepadanya ibu ini berhutang, sudah sering kali datang menagih hutang itu, tetapi karena ibu ini tidak bisa membayar. Saudara bayangkan betapa beratnya mental ibu ini. Dia seorang istri dari seorang nabi yang sudah meninggal. Dia tidak bisa bayar hutangnya. Orang yang punya piutang tersebut bolak-balik datang, tetapi dia tidak bisa membayar hutangnya, sampai akhirnya yang punya piutang tersebut memutuskan untuk mengambil anaknya, untuk mereka kedua anak-anaknya tersebut dijadikan budak. Bayangkan saudara, ibu ini baru saja mengalami suaminya meninggal, beban hutang yang begitu berat, lalu kemudian anaknya mau diambil jadi budak. Bayangkan hati seorang ibu yang demikian, saudara. Ada begitu beratnya, ada begitu sulitnya situasi yang sedang dia alami. Tetapi dalam situasi yang berat tersebut, akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Adakah saudara yang keadaan saudara lebih parah dari ibu ini hari ini? Bebanmu berat, situasi hidupmu berat, ekonomimu berat, masalah keluargamu berat, masalah kesehatanmu berat. Dengar saudara, harapkan pertolongan dari Tuhan. Dia Allah yang akan menolong saudara, dan Dia Allah yang sanggup menolong saudara. Dia mempedulikan kehidupan saudara. Lalu kemudian jaminan Tuhan yang terakhir, saudara. Dia berkata bahwa bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jaminan Tuhan yang terakhir bagi umat-umatnya yang melangkah bersama dengan Dia, yang tidak takut berjalan bersama Tuhan, yang tidak bimbang berjalan bersama dengan Tuhan. Jaminan Tuhan yang terakhir adalah bahwa Tuhan mau memegang tangannya, dan tangan itu akan membawa kepada kemenangan. Wow, ini jaminan Tuhan yang luar biasa, saudara, bahwa Dia memegang tangan kita, dan tangannya itu akan menuntun kita kepada kemenangan terhadap pergumulan ekonomi saudara, kepada kemenangan terhadap pergumulan kesehatan saudara, kepada kemenangan terhadap pergumulan keluarga saudara, masalah saudara. Dalam semuanya itu Dia akan menuntun saudara, dan Dia akan memberikan kemenangan kepada setiap saudara. Alangkah dahsyatnya Tuhan, saudara, yang memberi jaminan kemenangan bagi setiap kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat jaminan firman Tuhan ini, di mana Dia memberi jaminan bagi kita bahwa kita adalah orang pilihan, maka Dia mengasihi kita. Kita dipanggil olehnya, maka Dia tidak akan menolak kita. Dan dikatakan bahwa Dia meneguhkan kita, Dia menolong kita, Dia memegang tangan kita, Dia menyertai kita. Itu sebabnya Dia berkata, jangan takut, jangan bimbang. Karena begitu banyaknya jaminan-jaminan yang Dia berikan bagi setiap kita. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, alangkah dahsyat jaminan Tuhan bagi kehidupan kita, yang menjadi bagian kita melangkah bersama Tuhan. Jangan takut apapun keadaan saudara. Melangkah bersama dengan Tuhan, jangan bimbang apapun situasi kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara, buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bapa di sorga, betapa dahsyat jaminan-jaminan firman-Mu bagi setiap kami.
Engkau Allah yang telah memilih kami dan Engkau mengasihi kami. Engkau Allah yang telah memanggil kami dan Engkau menyertai kami. Engkau tidak menolak kami. Engkau Allah yang meneguhkan kami, menolong kami, bahkan menuntun kami kepada kemenangan. Betapa dahsyat janji-janji-Mu. Dan hari ini Engkau telah menegaskan kepada kami bahwa kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, karena Engkau Allah yang menjamin kehidupan kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami menegaskan, kami mau mengambil komitmen bahwa kami tidak akan pernah takut berjalan bersama Tuhan. Kami tidak akan pernah bimbang melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu ini, nyatakan janji firman-Mu bagi mereka dan ajar mereka menerapkan firman-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi juga hamba akan berdoa bagi pergumulan mereka, bagi profesi mereka, bagi kegiatan mereka sepanjang hari ini, bagi kesehatan mereka, apapun yang menjadi kerinduan mereka. Kami akan berdoa bersama dan saya akan mendukung mereka dalam doa. Engkau Allah yang tetap hadir di tengah kami, memberkati doa-doa kami dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa
Berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anakmu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anakmu, melindungi anak-anakmu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anakmu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anakmu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anakmu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan tolong anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anakmu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anakmu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anakmu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anakmu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anakmu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka
sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut. Nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan
hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu
hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Hadapan tahta-Mu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan.